إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Allah wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke ayat 54 sampai 53 ya. Ala hadhihi niyyah kullu salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Setelah di ayat yang lalu bagaimana sudah kita baca dan renungi tentang kisah Nabi Yusuf dan permasalahannya ya, dengan para wanita Mesir termasuk istri dari Perdana Menteri Mesir, Imratul Aziz. Setelah raja mengetahui bagaimana tentang keistimewaan Nabi Yusuf dan bagaimana juga kebersihan jiwanya, keteguhannya di dalam mempertahankan keimanannya, atau ya mungkin kalau mereka melihat atau raja melihat itu prinsipnya begitu. Dan juga bagaimana ketajaman analisanya, prediksinya tentang masa yang akan datang melalui tabir mimpi tersebut. Akhirnya ya, raja meminta agar supaya Nabi Yusuf dikeluarkan dan dihadapkan kepada raja. Ini di ayat ini, ya, jadi tadi peristiwa ketika raja menginterogasi, menanya para wanita, termasuk Imratul Aziz di sana, ya Nabi Yusuf masih ada di dalam penjara. Nah, di dalam ayat ini Allah menerangkan, Allah Subhanahu wa taala menerangkan wa qala al-maliku utuni bihi. Dan raja tersebut, maksudnya raja Mesir,
Alif lamnya ingat ya, ahdiyah artinya alif lamnya untuk menunjukkan raja yang sudah diceritakan di sini, yang sebelumnya itu sudah diceritakan. Artinya alif lamnya lil ahdi dzikri. Ya. Jadi untuk mengingat apa? Alif lamnya sebagai pengingat raja yang mana maksudnya? Oh, Raja Mesir maksudnya. Ya. Raja Mesir mengatakan, "Uktuni bihi." Datangkan dia ya kepadaku. Astakhlishu li nafsi. Agar supaya aku akan menjadikan dia sebagai orang kepercayaanku. Ya, arti dari kita khalis artinya hanya murni, artinya ya kayak artinya dia khusus untukku, artinya menjadi orang kepercayaanku. Nah, seperti itu. Astakhlisu li nafsi. Ya, aku jadikan dia sebagai orang yang ya, orang kepercayaanku, orang yang dekat denganku. Ya. Falamma kallamahu. Setelah Nabi Yusuf atau Malik, raja, ya, mengajak bicara hunya kepada Nabi Yusuf, gitu ya. Kalama failnya Malik, ya, failnya Malik. Falamma kallamal maliku, hunya maksudnya Nabi Yusuf. Setelah raja mengajak bicara Nabi Yusuf, ngobrol, ya, dari ngobrol ini kan kelihatan orang. Nah, ibaratnya kayak orang di interview gitu. Ketahuan pribadiannya, bagaimana prinsipnya, keteguhan hati seorang, ya, tekadnya, wawasannya, ilmunya. Biasanya dengan wawancara itu bisa terlihat. Setelah diajak bicara, ya, Nabi Yusuf oleh raja. Nah, raja kemudian begitu tertarik dengan Nabi Yusuf dan mengatakan, "Qala innakal yawma ladayya makinun amin." Raja mengatakan, sungguhnya engkau adalah pada hari ini, mulai hari ini kamu memiliki ya, kedudukan yang kuat di sisiku, ya, lagi amin, lagi dipercaya. Ya, artinya menjadi orang kepercayaan. Ya, jadi orang yang dapat dipercaya. Artinya Nabi Yusuf mendapat kedudukan yang kuat di kerajaan dan juga menjadi orang yang dipercaya. Ini raja yang langsung mengatakannya kepada Nabi Yusuf. Tapi kemudian Nabi Yusuf ya, dengan pandangannya dan melihat bagaimana posisinya yang harus dia pegang, yang akan berdampak terutama kepada rakyat kecil, ya. Maka Nabi Yusuf mengatakan, "Qala ja'alni ala khazainil ardi." Ya, Nabi Yusuf mengusulkan, ya, jadikanlah aku sebagai bendahara negeri Mesir. Ala khazaini, pemegang bendahara negeri Mesir. Jadikan dia menteri keuangan gitu ya. Dan sekaligus yang mengatur pertanian. Ya, seperti itu ya. Jadi pokoknya ya, istilahnya menteri keuangannya. Kalau khazain kan arti perbendaharaan, ya, pertaniannya, kekayaannya. Itu Nabi Yusuf minta diberikan jabatan tersebut dengan dan mengatakan inni hafidhun alim. Karena sungguhnya aku adalah orang yang dapat menjaga ya, perbendaharaan tersebut, lagi aku memiliki ilmu di sana. Dan aku alim, artinya aku sangat mengetahui tentang masalah tersebut. Ini menunjukkan bagaimana ya boleh dia membanggakan diri seorang itu ya kalau itu perlu ya untuk dinyatakan, sebab kadang-kadang orang yang pintar ketika dia diam saja tidak mengajukan kepintarannya, tidak mengemukakan kepintarannya,
padahal kepintaran itu dibutuhkan oleh masyarakat, maka pada saat itu ya orang nggak tahu, atau misalnya ya, pemegang kekuasaan nggak tahu kalau dia pintar dan dia ya, bisa memberikan solusi yang baik untuk masyarakat. Maka Nabi Yusuf ini mengatakan hal tersebut, ya, bukan bukan beliau menyombongkan diri, tapi ini untuk meyakinkan bagaimana jabatan tersebut ya, bisa diemban oleh beliau, karena beliau adalah ya, hafidhun, hafid, ya, dapat menjaga perbendaharaan negeri Mesir tersebut. Nah ini al-ard juga ini ada, jangan diartikan semua bumi ya. Nah, jadi alif lamnya juga ini ahdiyah. Artinya mana? Al-ard ya, ini menunjukkan ardu Misra. Ya, karena ini raja-raja Mesir, negeri-negeri Mesir. Jadi eh, kata ala khazainil ardi bukan berardun ini semua bumi, enggak. Ya, ini ada alif lam menunjukkan ya hadiah juga, ya, artinya maksudnya ardu misra, ya, seperti ada dalam itu udkhulul ardal muqaddasah, malah itu kalau itu lebih apa, eh, lebih khusus lagi dan dikasih keterangan al-muqaddasah, misalnya Baitul Maqdis, maksudnya itu tanah, negeri negeri yang suci. Nah ini kalau ini khazainil ardi maksudnya adalah arda Misra. Ala khazainil ardi ay ardi Misra. Inni hafidhun alim, sungguhnya aku adalah orang yang dapat menjaga perbendaharaan tersebut dan juga orang yang mengerti tentang hal tersebut. Artinya di sini Nabi Yusuf menerangkan bahwasanya dia memiliki kapasitas dan kapabilitas di dalam jabatan sebagai pemegang perbendaharaan negeri Mesir. Ya, karena Nabi Yusuf ini sudah dipercaya oleh raja dan raja juga sudah bisa mengerti akan kemampuan Nabi Yusuf, akan kapasitas dan kapabilitasnya, maka ya, raja menerima usulan dari Nabi Yusuf. Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha. Demikianlah kami berikan kekuasaan kepada Nabi Yusuf fil ardi, kembali kepada maksudnya fil ardi fi ardi Misra, bukan seluruh bumi ya. Fil ardi ada alif lamnya di situ, maksudnya fi ardi Misra. Yatabawwa'u minha haitsu yasha. Dia dapat ya dengan kekuasaan penuh tersebut dia bisa ya artinya menempati atau mengunjungi ya, kota Mesir ya haitsu yasha, sesuai kehendaknya, ya itu. Nusibu birahmatina man nasya, kami berikan, anugerahkan rahmat kami kepada orang yang kami kehendaki. Wala nudhi'u ajral muhsinin, dan kami tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang yang melakukan kebaikan. Jadi bagaimana, inilah balasan dari Allah kepada orang yang bukan kebaikan. Bagaimana kita ketahui Nabi Yusuf dengan kesabarannya, keteguhannya, ini semuanya adalah bagian dari kebaikan Nabi Yusuf. Dan juga bagaimana perhatiannya untuk rakyat Mesir. Wala ajrul akhir. Artinya Allah ingatkan, walaupun Nabi Yusuf diberikan kedudukan, diberikan kekuasaan, diberikan ya anugerah rahmat di dunia ini, tapi Allah ingatkan, ya jangan menganggap kita ini adalah kenikmatan yang sudah
sebagai balasan dari Allah atas kebaikan-kebaikan seorang, tidak. Tapi wala ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Ganjaran di akhirat, balasan di akhirat itu lebih baik bagi mereka-mereka yang beriman dan mereka yang Jadi sebesar apapun kenikmatan yang Allah berikan di dunia, ya atas kebaikan-kebaikan kita itu tidak ada sebandingannya dengan kebaikan di akhirat. Rasulullah SAW pernah menggambarkan bagaimana kenikmatan dunia dibandingkan akhirat, dibagaikan jarum, ya, dicelupkan ke lautan, yang diangkat lagi jarum itu, berapa banyak air yang tersisa di jarum tersebut dibandingkan dengan lautan. Ini berbandingan antara dunia dan akhirat. Sekarang kita baca tafsirnya. At-tafsir. Yusufu aminan ala khazainil ardh. Yusuf sebagai orang yang dipercaya mengemban perbendaharaan negeri. Ra'ayna anna Yusufa hadha an-nabiy al-'azim thabatat bara'atu akhiran lil jami'. Kita saksikan bahwasanya Nabi Yusuf, Nabi yang agung ini, telah pasti tentang kebersihannya, ya, bagi semua. Jadi menjadi pasti akhirnya, ya, kasus yang dialami oleh Nabi Yusuf dibuka dan di sana terbukti akan kebersihan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Hatta al-a'da syahidu bi taharatihi wa nazahatihi. Sampai musuh pun bersaksi akan kebersihannya, ya, dan kesuciannya. Wa dhahara lahum anna adh-dhanba al-wahid alladhi awda'a min ajlihi as-sijna lam yakun ghair at-taqwa wal amanah allati kana yatahalla bihima. Dan nampaklah bagi mereka bahwasanya satu-satunya kesalahan, satu-satunya dosa, ya, yang membuat Nabi Yusuf itu dijebloskan ke penjara tidak lain adalah karena ketakwaannya dan kejujurannya yang mana dia berperilaku dengan hal tersebut, ya, berhias dengannya, ya, sama seperti dalam Al-Quran bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya dulu di Mekah dimusuhi. Kenapa? Ya, kesalahannya, maksudnya kesalahan menurut mereka, yaitu karena Rasulullah mengajarkan tauhid, mengajarkan kepada mereka dan mengatakan bahwasanya Rabbunallah. Ya, seperti juga di dalam Ashabul Ukhdud, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tidak membalas, ya, menghukum, menyiksa Ashabul Ukhdud, ya, orang-orang yang beriman itu, karena mereka adalah illa, ya, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, yang Maha Esa, seperti itu. Ini jadi bukannya Nabi Yusuf berdosa, ya, dengan dia bertakwa dan dia menjadi orang yang jujur, bukan. Ya, ini dalam pandangan mereka, ya. An-dzanbal wahid, ada satu-satunya kesalahan, ya. Kenapa Nabi Yusuf dimasukkan ke penjara? Yaitu karena ketakwaannya dan amanahnya, yang mana dia berhias. Idhafatan ila hadha faqad thabata lahum anna hadha as-sijna manhalul ilmi wal ma'rifati wan nabahati wa taqatun fadzatun wa 'aliyatun fil idarah. Ya. Jadi selain itu, ya, telah menjadi terbukti buat mereka
bahwasanya penjara tersebut anna hadha sijna manhalul ilmi wal ma'rifah. Ya, bahwasanya penjara tersebut bagi Nabi Yusuf sebagai sumber ilmu dan pengetahuan, wan nabahah, dan juga sebagai tempat untuk mengasah kecerdasan, wa taqatun faddah, ya, dan sebagai suatu kekuatan yang faddah, artinya yang jarang terjadi, kekuatan yang sangat istimewa, wa aliyah fil iradah, dan juga faddah artinya yang jarang terjadi, ya. Arti sesuatu yang istimewa gitu, langka, ya boleh, ya. Wa aliyah fil iradah, dan juga jadi sumber bagaimana dia memiliki tekad yang tinggi, iradah, ya, kemauan, tekad. Haitsu innahu haitsu innahu حينما فسر رؤيا الملك وهو سلطان مصر بين له الطرق الكفيلة للخلاص من المشكلة الاقتصادية المتفاقمة القادمة, di mana beliau Nabi Yusuf, ya, ketika beliau menafsirkan mimpi raja, itu maksudnya adalah Sultan Mesir, Raja Mesir, bayyana lahu at-tariqul kafilah lil khalas. Nabi Yusuf menjelaskan kepada raja jalan yang akan menjamin untuk bisa terbebas minal muskilah, dari kesulitan al-iqtisadiyah, dari kesulitan ekonomi atau dari krisis ekonomi, al-mutafaqimah, yang gawat atau yang kritis, al-qadimah, yang akan datang. Jadi bagaimana Nabi Yusuf menjelaskan cara atau jalan, ya, bagaimana untuk bisa keluar dari krisis ekonomi yang akan datang. Tsumma yastamirul Qur'an bidzikril qissati fa yaqul. Kemudian Al-Qur'an melanjutkan menceritakan kisah tersebut. Wa qala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi. Ya, dan raja tersebut, Raja Mesir, berkata, datangkanlah Nabi Yusuf itu. Ya, aku ingin menjadikan dia sebagai, ya, orang yang hanya mengabdi kepadaku, artinya orang kepercayaanku. Wa hakadha amara al-maliku bi ikhdarihi likay yaj'alahu mustasyarahu al-khas. Nah, demikianlah raja tersebut mendatangkan Nabi Yusuf untuk menjadikan dia sebagai penasehat khusus, ya, penasehat utama, ya, sebagai, ya, mustasyaruhu, ya, sebagai orang yang diajak musyawarah, jadi penasehatnya, ya. Wa naibuhu fil muhimmat, dan juga sebagai wakilnya dalam berbagai hal yang penting. Fa yastafidu min ilmihi wa ma'rifatihi wa khibratihi lihallil masyakilil musta'siyah, ya. Maka sehingga raja itu akan mendapatkan faedah, ya, mendapatkan manfaat dari ilmunya, pengetahuannya, wa khibratihi, pengalamannya, ya, untuk mengurai halil muskilah, atau untuk memecahkan berbagai kesulitan, al-musta'sabah, arti yang sulit diperbaiki, al-musta'siyah, ya, yang sulit diperbaiki, berbagai kesulitan yang artinya berbagai problem yang rumit, ya, yang itu bisa dipecahkan oleh Nabi Yusuf. Tsumma arsala al-maliku manduban li ziyaratihi fis sijn. Kemudian raja mengutus, ya, seorang utusan mendub, ya, untuk menemui Nabi Yusuf di penjara. Fadakhala alaihi wa ablaghahu tahiyatul malik. Maka tahiyatul malik, ya, jamak itu. Maka utusan tersebut masuk ke penjara dan menyampaikan penghormatan raja, wa awatifahul qalbiyah, dan bagaimana perasaan hati raja yang senang dengan penjelasan Nabi Yusuf, ya,
tijahahu terhadapnya. Tsumma qala lahu, ya, kemudian utusan tersebut pun berkata kepada Nabi Yusuf, innahu qad labba talabaka fil bahthi wat tahqiqi an nisa'i Misra wa ittihamihinna iyyak. Sungguhnya raja telah memenuhi, ya, permintaan kamu, ya, untuk menyelidiki, ya, dan membuktikan, ya, tentang kasus wanita-wanita Mesir dan bagaimana tuduhan mereka terhadap kamu. Haitsu syahidna jami'uhunna sarahatan bi bara'atika. Diceritakan oleh utusan ini bagaimana semuanya mereka itu para wanita Mesir, mereka bersaksi secara terang-terangan akan kebersihan kamu, ya, wa nazahatika, dan kesucian kamu. Fal'an la majal lit ta'khir. Maka sekarang udah nggak ada kesempatan lagi untuk menunda-nunda. Kan asalnya Nabi Yusuf mau dikeluarkan dari penjara, ya, tapi Nabi Yusuf tidak mau, ya, karena dia nggak mau keluar dari penjara dalam keadaan masih namanya tercemar. Dia minta agar supaya kasus tersebut dibuka kembali, ya. Nah, oleh karena itu utusan ini mengatakan, fal'an la majal lit ta'khir. Sekarang udah nggak perlu tunda-tunda lagi deh. Qum linadhhab ilal malik. Marilah kita pergi menemui raja. Ya. Fadakhala Yusufu 'alal malik. Maka, ya, akhirnya, ya, karena kasusnya sudah dibongkar dan Nabi Yusuf sudah bersih dari tuduhan tersebut, maka Nabi Yusuf ikut, ya, bersama utusan raja dan masuk menemui raja. Wa takallama ma'hu, dan kemudian Nabi Yusuf, ya, berbicara, ngobrol dengan raja. Fa'indama sami'a min Yusuf al-juwibata allati tahki an ilmihi wa farasatihi wa dhakaihi al-had izdada hubban lahu wa qala. Ketika, ya, raja tersebut mendengar langsung dari Nabi Yusuf jawaban, ya, kan ditanya tentang berbagai hal. Kayak seorang, ya, menginterogasi atau seorang yang ingin mengetahui, menggali bagaimana tentang Nabi Yusuf ini, ya. Setelah mendengar jawaban-jawabannya yang menggambarkan tentang ilmunya, tahki jangan dibilang menceritakan, ya, di sini. Jadi jawaban-jawaban yang ini menggambarkan tentang ilmunya Nabi Yusuf, bagaimana prediksinya, firasatnya, ya, wa zakaihi, dan juga kecerdasannya, al-had yang tajam, izdada hubban lahu, maka raja bertambah cinta kepada Nabi Yusuf. Ya, kalau tadi kan hanya dengar dari utusan yang dikirim ke penjara, jawaban-jawaban Nabi Yusuf. Ini dia mendengarkan langsung bagaimana sikap Nabi Yusuf, akhlaknya, pribadiannya, ya, nampak sekali, ya, ya, seperti itu. Waqala, dan kemudian raja berkata, innalakal yawma 'indana manzilatun rafi'ah wa sultatun wasi'ah wa innaka fi mawdhi'i thiqatina wa i'timadina. Sungguhnya engkau sekarang, ya, mulai hari ini kamu memiliki kedudukan yang tinggi, ya, di sisi kami, dan memiliki kekuasaan yang luas. Dan engkau adalah orang yang kami percayai dan kami andalkan. Ya, wa innaka fi mawdhi'i thiqatin. Arti orang yang mendapatkan kepercayaan kami dan kami andalkan. Fa'timadina. Falamma, inilah kalimat simpel dari Al-Qur'an yang Allah katakan falamma kallamahu. Ya, setelah raja mengajak bicara Nabi Yusuf, qala innakal yawma ladaina makinun amin. Fala budda an tatasadda lil manasibil hammah fi hadzal balad. Maka kamu harus bersedia, ya, tatasadda, ya. Kamu harus bersedia untuk
mengemban jabatan yang penting di negeri ini. Wa tahtamma bi islahil umuril fasidah, dan kamu harus memperhatikan ya bagaimana memperbaiki ya berbagai urusan yang rusak di negeri ini. Wa innaka ta'lam, ya sesungguhnya engkau sendiri mengetahui, hina ma fassarta ru'ya, ketika kamu menafsirkan mimpi tersebut, bi anna azmatan iqtisadiyatan syadidatan sawfa ta'sifu bi hadzal balad, bahwasanya akan ada krisis ekonomi yang dahsyat yang akan menimpa negeri ini, ya. Wa fi tasawwuri innaka syakhsul wahid al-qadiru ala ay yataghallaba ala hadhil azmah. Dan dalam pandanganku, kata raja, sungguhnya engkau adalah satu-satunya orang yang mampu untuk menghadapi atau mengalahkan krisis ini. Itu apa yang diungkapkan oleh raja, ya. Ini ya memang seperti itulah. Kalimat Al-Qur'an simpel, tapi kalau orang bisa memahaminya, kalimat simpel ini ya seperti itu kira-kira, ya. Karena kata Sayyidina Ali kan, makin tinggi nilai sastra satu kalimat ya ketika kalimat tersebut makin singkat, ya. Kalau diterangkan panjang-panjang itu bukan bernilai sastra lagi, ya. Bukan bernilai tinggi lagi suatu kalimat. Ya, beda kalimat Al-Qur'an yang hanya beberapa kalimat ini dengan keterangan mu'alif seperti itu. Tapi intinya dapat difahami seperti itu, ya. Fakhtara Yusuf mansibal amanati ala khazaini Misr. Maka kemudian Nabi Yusuf ya memilih untuk menjadi pengemban kedudukan sebagai pemegang perbendaharaan Mesir. Wa qala ja'alni musyrifan ala khazaini hadzal balad ya fa inni hafizun alim. Nabi Yusuf mengatakan, tempatkanlah aku sebagai pengawas bagi perbendaharaan negeri ini, karena aku adalah orang yang mampu menjaganya dan juga mengerti tentang hal tersebut. Wa ala ma'rifatin tamma bi asraril mihnati wa khasaisiha, dan karena aku ini ya benar-benar memiliki pengetahuan yang sempurna tentang rahasia-rahasia pekerjaan tersebut, wa khasaisiha, dan segala kekhususannya. Jadi Nabi Yusuf terangkan bagaimana dia punya pengetahuan dan kemampuannya dijelaskan kepada raja, ya. Supaya ya, ketika dia mengemban kedudukan tersebut, ya benar-benar dia mampu seperti itu. Ya, seperti sekarang banyak orang diberikan kedudukan, tapi sama sekali dia nggak memiliki ya, kapasitas dan juga kapabilitas. Ya. Tapi Nabi Yusuf terang-terangan dia mengatakan, inni hafizun alim. Ya, bukan ini menunjukkan kesombongan, tapi ini adalah untuk meyakinkan raja ya, bahwasanya raja tidak salah memilih dia di dalam tugas tersebut. Wa qala ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Itu kalimatnya. Kana Yusuf ya'lamu anna janiban kabiran min al-idtirab al-hasil fi dhalika al-mujtama' al-kabir al-mali'i bil-dhulmi wal-jawri yumkinu fil qadaya al-iqtisadiyah. Ya. Kalau Nabi Yusuf itu mengerti bahwasanya sisi yang terbesar dari kegoncangan, krisis ya, yang terjadi di masyarakat yang besar tersebut yang penuh dengan kezaliman, ya, wal jawr, ya, dan tiran, ya, yumkinu fil qadaya yumkinu fil qadaya al-iqtisadiyah, itu bisa diselesaikan ya dengan dari permasalahan ekonomi. Wal'an wa ba'da an ajazat ajhizatul hukmi min halli tilkal masyakil
واضطروا لطلب المساعدة منه فمن الأفضل له أن يسيطر على اقتصاد مصر حتى يتمكن من مساعدة المستضعفين. Dan sekarang setelah bagaimana perangkat hukum itu menjadi mandul, menjadi lemah, ya, min halli tilkal muskilah, untuk menguraikan kemuskilah tersebut. Ini persis kayak Indonesia sekarang, ya. Bagaimana hukum tidak berjalan, maka ya ini dari masalah ekonomi ya menjalar ya, ke sana kemari, ya. Jadi sekarang ya, setelah bagaimana perangkat hukum itu menjadi mandul ya, untuk menguraikan atau menuntaskan segala kemuskilan, wattaru li talabil musa'adati minhu, dan mereka terpaksa meminta bantuan darinya, ma fa'a minal afdali lahu ayyusaytira ala iqtisadi Misra. Maka Nabi Yusuf melihat yang lebih utama adalah dia harus menguasai perekonomian Mesir hatta yatamakkana min musa'adatil mustad'afin, sehingga dia ya, bisa membantu orang-orang yang lemah. Ya, seperti kan ekonomi dalam 10 tahun pemerintahan sebelumnya kan bagaimana ekonomi itu ya bergerak hanya untuk kalangan atas. Sekarang bagaimana ya dengan menteri yang baru ini, Menteri Keuangan, mencoba bagaimana ekonomi itu bergerak dari bawah. Inilah ya prinsip zakat seperti itu. Prinsip zakat, ya, kenapa adanya zakat? Yaitu likai la yakuna dulatan bainal aghniya, agar supaya harta itu tidak hanya berputar di kalangan orang kaya. Ya. Dari zakat, ya, harta orang kaya diambil sebagian untuk menghidupi, untuk menggerakkan ya, ekonomi orang-orang yang lemah seperti itu. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf juga sama seperti itu. Jadi Nabi Yusuf mengambil suatu posisi yang penting, ya, dia enggak mengambil sebagai hakim misalnya, enggak, karena hakim atau hukum itu tidak akan jalan kalau kalau rakyatnya itu lapar, ya, akan terjadi hukum rimba, akan terjadi misal kekacauan dan kekalutan kalau rakyatnya itu lapar, ya. Jadi disinilah ya, bagaimana pandangan Nabi Yusuf yang utama adalah dia harus menguasai ekonomi Mesir, sehingga dengan dia kuasai ekonomi tersebut dia bisa membantu orang-orang yang lemah. Wa ayyukhaffifa anhum qadra ma yastati al-alam wal masaib. Ya, dan agar supaya Nabi Yusuf bisa meringankan dari mereka. Ya, qadra ma yastati, ya, sesuai dengan apa yang dia mampu, menghilangkan al-alam, kepedihan, wal masaib, dan segala kesulitan, ya, wa yastaridda huquqahum minadh dhalimin, dan bagaimana mengembalikan hak mereka dari orang-orang yang zalim. Nah, ini kan persis saya dengar sekarang dengan bagaimana Menteri Keuangan mengkorek semuanya, ya, kezaliman, korupsi, ya, harta-harta yang dicuri yang harusnya diperuntukkan untuk rakyat, nah ini harus dikembalikan kepada rakyat, ya, harus diproses mereka yang dulu mengemplang uang rakyat. Nah ini wa yastaridda huquqahum minadh dhalimin, agar supaya Nabi Yusuf bisa mengembalikan hak mereka yang diambil dari mengembalikan lagi dari orang-orang yang zalim, ya, yang dulu mengambil hak-hak orang-orang yang lemah. Wa yaqumu bi tarbiyatil awdha'il mutaraddiyati fi dzalikal baladil kabir, dan dengan demikian Nabi Yusuf melakukan penertiban masalah-masalah yang sudah al-mutaraddiyah, yang sudah merosot, ya, masalah-masalah
ekonomi yang merosot, seperti banyak badan usaha milik negara yang bangkrut seperti itu, atau yang tidak untung, tapi komisarisnya mendapatkan gaji yang besar, gitu. Nah, itu harus diperbaiki, ya. Nah, ini jadi bitartibil awdha'il mutaraddiyah fi dzalikal baratul kabir wa yaj'alu zira'ata wa tanzimaha hadafahu awal, dan Nabi Yusuf menjadikan masalah pertanian dan manajemen pertanian ini menjadi tujuannya yang utama. Wa khassatan ba'da wuqufi ala anna as-sinin al-qadimah fihi sanawatul wafra haitsu taliha sanawatul maja'ati wal qahti. Terutama sekali, ya, setelah bagaimana Nabi Yusuf mempelajari bahwasanya, ya, dari mimpi tersebut tahun-tahun yang dihadapinya ini adalah tahun-tahun yang penuh dengan kesuburan, ya, dan kemudian akan diikuti nantinya tahun-tahun yang penuh kelaparan dan kegersangan, tahun paceklik. Ya, ini 7 tahun pertama ini adalah tahun yang subur, dan diikuti nanti 7 tahun berikutnya adalah 7 tahun yang penuh kesulitan, ya, 7 tahun yang penuh paceklik. Oleh karena itu, Nabi Yusuf harus memperhatikan masalah pertanian ini dan memanagenya dengan sebaik-baiknya. فيدعو الناس إلى الزراعة وزيادة الإنتاج وعدم الإسراف في استعمال المنتوجات الزراعية وتتقين الحبوب وخزنها والاستفادة منها في أيام القحط والشدة. Maka Nabi Yusuf menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bertani, ya, dan menghasilkan pertanian yang lebih, ya. Bagaimana untuk giat mereka bertani dengan baik, ya, dengan cara yang agar supaya hasilnya itu lebih baik dari biasanya, dan wa adamil israf, dan tidak berlebih-lebihan, fi isti'malil mantujat, ya, dalam menggunakan atau mengkonsumsi hasil dari pertanian tersebut. Jangan berlebih-lebihan dalam mengkonsumsinya. Ya, al-mantujat az-ziraiyah. Jangan berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi hasil-hasil pertanian. Wa taqninil hubub, dan juga diperintahkan untuk menjatah, ya, benih-benih, ya, untuk bibit, gitu. Jadi jangan dimakan semua, makannya juga sudah supaya irit, dan juga di samping itu harus ada, ya, persiapan untuk benih. Wa khazniha, dan untuk menyimpannya, ya, makan ala kadarnya, dan sisanya disimpan. Wal istifadati minha fi ayyamil qahti wasyiddah, dan, ya, apa yang disimpannya tersebut nanti akan bisa digunakan pada saat paceklik, ya, dan pada saat tahun-tahun kelaparan tersebut. Oleh karena itu diperintahkannya menyimpannya itu bukan dalam bentuk beras atau dalam bentuk terigu yang sudah gandum yang sudah diolah seperti itu, tapi Nabi Yusuf perintahkan supaya hasil pertanian itu tetap masih dalam kulit-kulitnya, ya, supaya bertahan. Seperti, ya, padi ditaruh di lumbung padi itu masih dalam keadaan, ya, di dalam tangkai, gitu, jadi nggak dihasilkan dalam bentuk beras, ya, tapi ditampilkan dalam disimpan dalam bentuk tangkai-tangkai padi. Wa hakadha lam yara Yusuf buddan min tawliyati mansibil isyrafi ala khazaini Misr. Demikianlah maka Nabi Yusuf memiliki pandangan dia harus menjabat kedudukan, ya, sebagai pengawas perbendaharaan Mesir. Lam yara Yusuf buddan, ini mengartikannya, ya, kita harus jeli, ya, di sini jangan
Buddan itu apa? Sama seperti kalimat ini la budda. La budda kan artinya tidak boleh tidak atau harus gitu ya. Anta labud tata'allam. Ya, engkau ente mesti belajar. Litakuna najihan fil imtihan agar supaya likai tanjah fil imtihan misalnya. Artinya la budda ini artinya tidak boleh tidak. Tapi di sini tidaknya yang pertama itu diganti dengan lam, ya. Jadi seperti itu ngartikannya. Ya, lam yara Yusufu buddan. Ya, artinya yaronya kita dulu apa kita yara Yusuf ya, artinya kita artikan terlebih dahulu. Demikianlah Nabi Yusuf berpandangan lam buddan gitu. Ya, lam yara buddan. Kayaknya seperti la budda gitu ya. Cuman la-nya diganti dengan lam di sini. Jadi Nabi Yusuf berpandangan ya tidak boleh tidak, dia mesti menjabat kedudukan sebagai pengawas bagi perbendaharaan Mesir. Atau kita lebih singkat lagi, Nabi Yusuf berpandangan dia harus, ya, labudda itu kan tidak boleh tidak atau harus, dia harus menjabat ya, sebagai pengawas ya, dari pengawas atau pemegang lah ya, musyrif pemegang dari ke perbendaharaan Mesir. وقال البعض إن الملك حينما رأى في تلك السنة أن الأمور قد ضاقت عليه وعجز عن حلها. Sebagian mufasir mengatakan sungguhnya raja ketika dia melihat pada tahun tersebut ya, bagaimana kondisi sudah sempit ya, sudah sulit, wa ajaza an hillaha, dan dia tidak mampu untuk memecahkan ya, masalah tersebut. Artinya dia tidak mampu untuk keluar dari krisis tersebut. Karena yabhathu amman ya'tamidu alaihi atau amman yu'tamadu alaihi wa yunajjihi minal masaib. Ya, kemudian raja mencari orang yang bisa diandalkan dan dapat menyelamatkan dari segala musibah tersebut. Famin huna hina maqabala Yusuf wa ra'ahu ahlan lidzalik. Maka dari sini ketika raja menjumpai Nabi Yusuf dan melihatnya Nabi Yusuf ini adalah layak untuk jabatan tersebut, a'tahu maqalidal hukmi bi ajma'iha wastiqali huwa min mansibihi. Maka wastaqala huwa min mansibihi. Ya, sebagian pendapat mengatakan katanya, jadi ketika memang isu krisis sudah bakal akan terjadi, maka raja mencari orang yang akan menduduki kedudukan yang penting tersebut, ya, yang bisa menuntaskan krisis tersebut. Nah, ketika dia berjumpa dengan Nabi Yusuf dan dia melihat bahwasanya Nabi Yusuf layak untuk mendapatkan memangku jabatan tersebut, maka katanya raja tersebut memberikan kepada Nabi Yusuf maqalidal hukmi bi ajma'iha. Dia serahkan ya, kendali hukum, artinya dia serahkan segala kekuasaan raja. Raja menyerahkan kekuasaannya kepada Nabi Yusuf. Wastaqala huwa min mansibihi, dan si raja itu kemudian mengundurkan diri dari kedudukannya. Ini ada pendapat langsung, artinya Nabi Yusuf langsung menggantikan kedudukan raja. Ya. Wa qala akharun, pendapat lain mu'allif mengatakan innal malika ja'alahu fi mansibil wazir al-awwal badilan an azizi Misra. Pendapat lain mengatakan, oh enggak, katanya bukan dijadikan dia mengganti kedudukan raja langsung, tapi dijadikan Nabi Yusuf ini dijadikan menjabat sebagai kedudukan al-wazir al-awwal, menjadi sebagai perdana menteri, menteri utama atau perdana menteri ya, menggantikan Aziz Misra. Ya. Jadi Nabi Yusuf menggantikan kedudukan Aziz Misra. Wal ihtimal akhar huwa annahu baqiya musyrifan ala khazaini Misra. Dan ada kemungkinan lain, pendapat lain ya, yaitu awalnya memang
Nabi Yusuf ini ya tetap sebagai pengawas perbendaharaan Mesir. Wa hadza ma istafadu min dhahiril ayat. Kata muallif, ini yang dapat kita pahami dari zahir ayat. Ya, karena memang Nabi Yusuf sendiri minta, ya, disebutkan di sini, ij'alni ala khazainil ardi. Jadi kemudian raja memberikan kedudukan tersebut. Ini yang pertama, ya. Ila annal ayataini mi'ah wa mi'ah wa wahid wallataini ya'ti tafsiruhuma biidznillah tadullani ala annahu akhiran istaqalla bi amri bi umuri Misra. Hanya saja kemudian pada ayat 100 dan 101 dan yang kemudian akan ada penafsirannya tadi nanti, ya, biidznillah. Itu ayat 100 dan 101 menunjukkan bahwasanya dia Nabi Yusuf ini akhirnya ya dia dapat menduduki ya dapat apa? Dia secara independen dia mengatur segala urusan Mesir. Badal Malik sebagai pengganti raja, wasara huwa malikan ala Misra, kemudian dia menjadi raja Mesir. Wa biraghmi annal ayah 88 taqul, walaupun di ayat 88 itu mengatakan inna akhwata Yusuf hina ma dakhalu alaihi nadauhu bismi ya ayyatuhal aziz, ya. Walaupun di ayat 88 itu dikatakan bahwasanya saudara-saudara Nabi Yusuf nanti ketika datang dia masuk ke negeri Mesir, mereka memanggil Nabi Yusuf itu sebagai ya ayyatuhal aziz, ya, wahai ya ayyuhal aziz, ya, wahai perdana menteri di situ, ya. Aziz Misra di sini ya, sebagai perdana menteri. Wa hadza dalilun ala annahu istaqalla bimanzili aziz Misra. Ini sebagai gambaran bahwasanya Nabi Yusuf, ya, sudah menjadi sebagai perdana menteri. Awalnya tadi memang sebagai menteri urusan perbendaharaan pangan gitu, ya. Perbendaharaan kekayaan Mesir. Kemudian meningkat kepada perdana menteri. Lakin naqul innahu la mani'a min ayyakuna Yusuf qad irtaqa. Nah, tapi kata muallif, ya, kita katakan bahwasanya tidak ada la mani'a, enggak ada salahnya, ya, min ayyakuna Yusuf qad irtaqa sullamal manasibi tadrijan, bahwasanya Nabi Yusuf itu menaiki jenjang kedudukan itu secara bertahap. Jadi kalau mu'alif tadi kan langsung bilang oh dia jadi langsung gantiin kedudukan raja. Bukan, ada mufasir yang lain mengatakan langsung jadi raja, menggantikan Malik. Tapi tidak seperti itu, karena semuanya diberikan isyarat dalam Al-Quran. Pertama sebagai khazain, musyrif ala khazain Misra, kemudian sebagai aziz Misra, baru terakhir baru sebagai raja, ya. Jadi secara tadrijan, artinya secara bertahap. Haitsu kana fi awalil amri musyrifan alal khazain. Nah, di mana Nabi Yusuf pertama-tama adalah menjabat sebagai pengawas perbendaharaan. Tsumma ju'ila al-wazir awal, kemudian setelah itu naik menjadi dia dijadikan perdana menteri atau menteri utama. Wa akhiran sara malikan ala Misra, yang terakhir kemudian, ya, Nabi Yusuf menjadi raja Mesir. Tsumma yaqulu Allah Subhanahu wa taala munhiyan bidzalika qissat Yusuf. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan sebagai mengakhiri kisah Nabi Yusuf ini. Wa kadzalika makanna li Yusuf, ya, kisah maksudnya kisah yang sampai dia mencapai kedudukan. Demikianlah kami tempatkan bagi Yusuf, ya, sebagai penguasa fil ardi ay fi ardi Misra. Yatabawwa'u minha haitsu yasha, dia bisa menempati, ya, berpindah-pindah di negeri Mesir sesuai kehendaknya. Naam, innallaha subhanahu wa ta'ala yunzilu rahmatahu wa barakatihi wa ni'amahul maddiyah wal ma'nawiyah ala man yasha'u min ibadihi. Memang bahwasanya, ya, Allah Subhanahu wa taala
Dia itu menempatkan rahmatnya, keberkahannya, nikmat-nikmatnya, baik itu secara materi maupun ma'nawi, ya, secara materi dan non materi, kepada orang-orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, alladzina yarahum ahlan lidzalika, yang Allah pandang mereka adalah orang-orang yang layak untuk mendapatkan hal tersebut. Nusibu bi rahmatina man nasya. Kami, ya, limpahkan rahmat kami kepada orang yang kami kehendaki. Nah, ya. Kemudian wa annahu subhanahu wa ta'ala la yansa ayyujazil muhsinin, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melupakan untuk memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik di dunia ini. Ayyujazil muhsinin. Wa innahu mahma talatil muddatu fa innahu yujazihim bijazaihil awfa. Walaupun lama masanya, ya, seorang berbuat baik terus kok belum dibalas juga, tapi setelah lama baru dapat, seperti itu. Ya, kadang-kadang seperti itu, ya. Enggak seorang itu langsung berbuat baik dibalas kebaikannya saat itu juga. Kadang-kadang lama. Fa innahu yujazihim bijazail aufa. Sungguhnya Allah akan membalas mereka dengan balasan yang cukup. Wala nudhi'u ajral muhsinin, dan kami tidak menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat baik. Walakin la yaqtasiru subhanahu wa ta'ala ala mujazatil muhsinina fid dunya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya terbatas dalam memberikan ganjaran kepada orang-orang yang berbuat baik itu hanya di dunia saja. Bal yujazil muttaqina wal muhsinina bi ahsan min dzalika fil akhirati wa huwal jazaa'ul awfa. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran, balasan kepada orang-orang yang bertakwa dan orang yang berbuat baik dengan balasan yang terbaik dari itu. Yang lebih baik daripada itu di akhirat. Dan itu adalah merupakan al-jazaul afa, balasan-balasan yang sangat mencukupi, yang paling mencukupi. Wala ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun, dan sungguhnya ganjaran di akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa, wa kanu yattaqun, ya, bagi mereka yang beriman dan mereka yang bertakwa. Nah, saya kita cukupin dulu, ya. Sampai sini, nanti kita lanjutkan karena pembahasannya juga menarik di sini. Kalau sepotong-potong kurang. Nah, ini apa, dalam kisah Nabi Yusuf, surah Yusuf ini surah yang kalau Faisal bilang ini surah yang apa, banyak mengandung apa, ilmu tentang politik, ya, seperti itu. Memang, ya, di sini, ya, tergambar bagaimana seorang yang mulia, yang bersih, yang amanah, dia menduduki kedudukan yang penting, yang vital, dan bahkan selanjutnya menjadi raja. Ya, ini menunjukkan bagaimana nantinya ketika kedudukan diberikan kepada mereka yang tepat, itu akan berdampak kepada kesejahteraan dan kebaikan umat. Ya, mungkin sampai sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang hal-hal yang kemarin mau didiskusikan, ya, silakan. Ada waktu sedikit. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tentang yang kemarin itu rasanya masih agak mengganjal gitu Ustaz. Karena memang kan kita dulu sebelumnya itu kita memang sudah dapat pemahaman dari Ustaz Hussein bahwa nggak mungkin Nabi Yusuf itu menikah dengan Zulaiha. Nah, kemudian dari pembahasan yang kemarin juga, yang ayat 52, yang kalau di terjemahan itu kan dimulai dengan Yusuf berkata, gitu kan, ya. Yang
ayat 52 itu yang dzalika liya'lama anni lam akhunhu dan seterusnya itu. Itu kalau di terjemahan itu dimulainya dengan kata dalam kurung Yusuf berkata. Nah, tapi kemarin pembahasan kita Ustaz menggambarkan di tafsir ini itu sebetulnya bukan perkataan Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf sendiri masih berada di penjara. Ya, kalau kita melihatnya secara fisik seperti itu, ya memang benar ya bahwa itu Nabi Yusufnya tidak hadir barangkali ya ketika wanita-wanita itu dipanggil oleh raja. Nah, cuman kalau kita lihat dari kalimat, maksudnya isi daripada pembicaraan itu, kalau di terjemahan itu kan langsung bacakan terjemahannya itu yaitu yang demikian itu agar dia dalam kurung Al-Aziz mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya dan bahwasanya Allah tidak meridhoi tipu daya dan seterusnya. Nah, ini kemudian di ayat berikutnya dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Nah, dan seterusnya. Ini kalimat ini, ayat ini rasanya seperti sejalan dengan ayat-ayat yang di sebelumnya, yang di ayat 23 dan 24, di mana ayat 23 itu ada Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Nah, kemudian di ayat 24 juga ada juga kalimat dan Yusuf nah di sini sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf. Terus dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula. Jadi rasanya yang ayat yang 52-53 itu seperti sejalan dengan yang sebelumnya 23 dan 24. Nah, kemudian yang di ayat 51 ketika istri Al-Aziz itu menyatakan kepada raja Al-an hasa dan seterusnya, sekarang jelaslah kebenaran itu, akulah yang menggodanya. Nah, apakah ini berarti bahwa pada saat itu apakah bisa diartikan bahwa si wanita itu langsung menjadi wanita yang beriman, atau semata-mata dia karena sudah nggak punya bukti lagi untuk menyangkal gitu? Nah, ini yang rasanya masih anak pikir kepengen lebih jelas. Gitu. Syukran Ustaz. Apa? Anda juga dulu seperti itu ya, pendapatan dulu nggak masa sih, bahkan ada video sebelumnya, masa sih seorang Nabi Yusuf mau menikahi seorang yang memfitnah dia dan merayu dia untuk melakukan perbuatan yang untuk perbuatan zina lah gitu ya. Dia juga seperti itu. Tapi waktu itu nggak teliti kita perhatikan itu kalimatnya wadzalika ya itu tadi. Ini kan kalimatnya dalam kurung itu kan nggak ada di dalam Al-Quran, itu tulisan Nabi Yusuf dan Yusuf berkata enggak. Yang pertama ya itu kan mu'alif penafsiran ya. Penafsiran itu juga berdasarkan yaitu penafsiran dari para ulama. Kan mu'alif di sini Shahibul Amsal menjelaskan memang ada perbedaan pendapat ya seperti itu. Tapi kita ya boleh dulu kita berpendapat begini. Ya, sekarang ada pendapat ini sering itu kita punya ada persepsi yang awal. Tapi ketika kita melihat dari Al-Quran, ya maka Al-Quran lah yang jadi yang harus kita ikuti. Begini. Dan ini juga kalau masalah artinya menikah Nabi Yusuf dengan Zulaiha, apa itu terjadi atau tidak, itu nggak dijelaskan dalam Al-Quran. Kita juga wallahu alam itu. Tapi ketika seorang yang berdosa, ya, kemudian dia bertobat karena melihat sudah bagaimana dia saksikan contoh yang baik dari seorang yang bernama Yusuf ini, dia saksikan
dia kemudian jadi insaf, itu hal yang bukan hal yang mustahil. Ini yang pertama, ya. Kan banyak orang yang asalnya, kita ketahui di zaman Nabi aja, ya, kalau seperti yang itu kan, siapa yang membunuh Sayyidina Hamzah? Itu kan Wahsy, ya. Bagaimana berdosanya dia? Dia bunuh pahlawan Islam, paman Nabi dibunuh. Tapi akhir hayatnya dia bertobat, dia masuk dalam Islam, dia temui Nabi Muhammad SAW. Nah inilah artinya orang berubah dari suatu dosa ketika dia bertobat. Kata Nabi, "Ata ibu minad dzambi kaman la dzambalah." Nah ini juga kita harus supaya jangan, oh ternyata kalau ternyata benar, ya, Imra'atul Aziz ini dia ternyata benar-benar bertobat, Anda nggak mau nanti kita suudzon kepada orang yang bertobat, kita kecam dia, ya kan memang salah. Tapi ketika dia bertobat, ya sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Allah, ya dia bertobat seperti itu. Rasulullah katakan, "At-taibu minadz dzambi kaman la dzambala." Begitu juga orang yang asalnya, jangankan ini berzina, dia kan tidak berzina, ya. Dia merayu, memfitnah, iya. Dosa musyrik saja, membunuh paman Nabi, itu Rasulullah bilang dalam satu hadisnya, ya, orang yang bertobat dari dosa, orang yang masuk dalam Islam, dia bertobat, mengakui kesalahannya, dan juga tobatnya ini benar, dia bersihkan nama orang yang difitnah tersebut. Nah ini penting ini. Orang kalau misalnya bertobat saja, dia pernah memfitnah orang, ya, dia fitnah, kemudian dia bilang dia bertobat istighfar, tapi dia tidak bersihkan nama orang tersebut, itu Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak terima taubatnya. Tapi ini dia bersihkan nama Nabi Yusuf, ya, dan diakui kesalahannya. Kenapa ini condong kepada penafsiran ini, ya. Tapi tetap, ya, kalau mengenai menikahnya wallahu alam, karena Al-Qur'an tidak menyebutkan. Tapi keinsafan Imra'atul Aziz di sini, ketobatannya ini kita lihat dari siyaqul surah. Kita enggak jadi dalam menafsirkan suatu surah, kita melihat dulu kaitan dengan surah sebelumnya dan surah sudahnya. Tidak lompat ke jauh yang lain. Kecuali kalau kita melihat misalnya ketika Anda mau memahami bagaimana kok pengakuan malaikat, ya, contoh ini sebagai contoh aja, tentang Nabi Adam itu dia akan mengyufsidu fil ard, ya. Ini konteks kenapa timbul ucapan itu. Oh, kita ngambil dari surah Al-Hijr, bagaimana Allah kan ciptakan Nabi Adam awalnya itu, ya, bagaimana dalam bentuk fisiknya itu mirip dengan simpanse gitu. Nah itu sehingga menimbulkan, ya, dugaan, oh seperti malaikat sudah melihat, ya, makhluk yang menempati bumi ini dulunya adalah makhluk seperti simpanse. Ini dibuktikan oleh pengetahuan, ya, dengan fosil-fosilnya dan tengkorak-tengkoraknya seperti itu. Nah ini kita kaitkan begitu untuk dari lain surah itu. Tapi kalau kita memahami suatu ayat itu, awalnya kita yang paling utama kaitan suatu rangkaian pembicaraan itu harus yang terdekat dulu. Kalau sudah terdekat, sudah terurai, yang lain enggak, paling hanya memperkuat saja. Kalau itu tidak bertentangan, ya nggak dipakai seperti itu. Ya nggak mungkin seperti itu. Nah ini jadi di sini wadzalika itu adalah sebagai kelanjutan dari sebelum ayat sebelumnya. Bagaimana dia mengakui pada saat ini al-an hasal haqqu. Ana rawattuhu an nafsi, ya. Fasta'sam. Di situ dia mengakui, diceritakan bagaimana dialah yang menggoda Nabi Yusuf, ya. Lalu Nabi Yusuf bagaimana dia berlindung, fasta'sam. Nah, fasta'sam berlindung pada Allah. Berlindung
dengan kalimat itu, ma'adzallah, kan waktu di ayat yang lalu yang antum tadi sebutkan. Nabi Yusuf ini berlindung kepada Allah. Nah, wa innahu laminas shadiqin. Ini pengakuan lagi dari Zulaikha, dari Imra'atul Aziz, bahwasanya Nabi Yusuf ini minas shadiqin, termasuk orang-orang yang jujur, yang benar dalam ucapannya. Kan dulu Nabi Yusuf yang bilang, hiya rawadatni an nafsi. Dialah yang merayu saya. Nah, ini Imra'atul Aziz di sini mengatakan itulah ucapannya Nabi Yusuf lah yang benar, bahwasanya aku yang ana rawattuhu an nafsihi. Nah, gitu. Nah, kemudian kenapa Imra'atul Aziz menceritakan hal ini? Nah, diungkapkanlah di situ, dzalika anni lam akhunhu bil ghaib. Ya, demikian itu untuk menunjukkan. Nah, ini juga dia menunjukkan arti kegentlemanan dia, kok gentle girl ya. Artinya gentleman kan artinya ketulusan dia lah gitu ya. Bagaimana dikatakan zalika. Jadi ini masih kelanjutan dari ucapan Nabi Yusuf. Dari ucapan Imra'atul Aziz atau Zulaikha. Yang demikian itu. Artinya aku ungkapkan ini kebenaran ini, ya, anni lam akhunhu bil ghaib, bahwasanya aku tidak akan mengkhianati dia ketika dia nggak ada di sini. Bukan aku mengucapkan ini kalau ada Nabi Yusuf, mungkin kan, oh aku angkat dia, aku perbaiki dia karena ada orangnya. Enggak. Dia bilang, dia nyatakan ini aku ungkapkan ini semua ya karena aku tidak mau mengkhianati dia ketika dia tidak ada. Karena dia sudah akui dia orang ini, Nabi Yusuf adalah orang baik, gitu. Dia sudah menyadari hal tersebut. Terus dikatakan lagi apa? Anilamah wa ma ubarri'u nafsi. Aku tidak menganggap suci diriku. Ya memang aku salah dulu, seperti itu. Nah, kalau ini ucapan dinisbatkan kepada Nabi Yusuf, ya inna nafsa la'amara bis-su'i, berarti Nabi Yusuf pernah melakukan kesalahan kan, padahal enggak. Nabi Yusuf enggak salah. Ya. Dari dulu sampai sekarang enggak melakukan kesalahan. Ya. Nah, inilah yang cocok, ini diucapkan memang oleh Imra'atul Aziz, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya, itu. Jadi aku tidak menganggap suci diriku. Sungguhnya memang hawa nafsu itu selalu memerintahkan keburukan. Ini menunjukkan bahwasanya dia dulu pernah bersalah, ya, seperti itu. Nah, ini menggambarkan ya bagaimana keinsapan dia. Sudah berlalu lama, bukannya dia termenung, bagaimana dia kok nyakitin orang yang baik. Setelah semuanya para wanita pun mengungkapkan hal tersebut, ini membuat dia artinya sadar gitu. Jadi inilah Allah muqallibul qulub, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita juga ketika melihat orang yang asalnya dia buruk ini, nggak boleh kita langsung misalnya sampai akhir hayat dia buruk. Belum tentu ya, kalau Allah memberikan hidayah, kecuali kalau ada memang firman Allah. Kalau zaman Nabi kan langsung Allah Subhanahu wa taala ceritakan mereka ini bakal mati dalam kafir, seperti ikhbar bil ghaib tentang Abu Lahab kan gitu. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ini sebelum Abu Lahab dia meninggal, Allah sudah beritahu, saya selanarun datalahab, dia akan masuk neraka. Padahal masih baru dia ketika di Jabal Abi Qubais, dia mengatakan itu karena memang Allah sudah tahu karakternya dia nggak bakal berubah. Karena keangkuhan dia, kesombongan dia, kekeras kepalaan dia. Ya, dia bakal tadi saya selamat. Nah, ini kan dulu waktu masih ada wahyu turun, itu langsung Allah beritahukan. Kalau sekarang ya, atau kalau siapapun misalnya, sekarang kita melihat, dia asalnya buruk, ya. Kalau dia dinasehatin, ya ada kemungkinan dia akan sadar. Atau ketika dia nantinya dapat bencana, kadang-kadang dia berbalik seperti itu. Lain halnya tadi kalau orang yang hatinya sudah tertutup, yang membuat hati tertutup adalah kesombongan seorang, ya, kedengkian seorang, itu biasanya agak susah seperti itu. Ya, walaupun kalau Allah kehendaki bisa saja seperti itu. Tapi
Ya, kadang-kadang itulah yang membuat orang ya, sampai akhir-akhir bisa sulit dia menerima kebenaran. Ya, walaupun dia tahu itu benar. Itu yang menghinggapi seperti Al-Walid ibn Mughirah, seperti Abu Jahal atau Abu Lahab. Ya, mereka tahu kebenaran, tapi karena kesombongan itulah hatinya jadi tertutup. Nah ini, kalau ini kan bukan, ya, kali ini bukan seperti itu. Dia karena hawa nafsunya, karena kecintaannya dia pengen itu, nah, akhirnya ini dapat pukulan. Bagaimana ternyata dia sadari bagaimana Nabi Yusuf ini orang yang baik, orang yang bersih. Ketika dia pun mengutus utusan, dia nggak nyebut nama Imra'atul Aziz. Ini menunjukkan bagaimana artinya dakwahnya Nabi Yusuf ini dengan kesabarannya, dengan perilakunya, dengan sampai dalam suratnya atau ya artinya pesannya itu kepada raja, suruh buka kasus ya, yang bagaimana wanita-wanita memotong tangannya. Dia nggak singgung Imra'atul Aziz nih. Ini menunjukkan bagaimana pemaafnya Nabi Yusuf ini, ya, itulah juga yang membuat mungkin Imra'atul Aziz menjadi sadar seperti itu. Ya. Nah ini dari siapul kalam ini kita selalu seperti itu. Walaupun dulu ada pendapatnya lain, ya, ketika Al-Quran dan kalimat-kalimat Al-Quran menunjukkan hal yang lain, ya, tinggalkan pendapat dulu. Tapi tetap mengenai karena menikah atau tidak disebutkan di situ di dalam Al-Quran. Kalau ada isyarat pun, ya, kalau ada isyarat misalnya, ya, ada mungkin kita pastikan seperti itu. Tapi ini karena tidak disebutkan, ya, wallahu alam seperti itu. Tapi Anda bilang, ya kan kalau berdasarkan hadis Nabi, at-taibu minadz dzambi kama la dzamba. Orang yang bertobat dari satu dosa sama seperti orang yang tidak berdosa. Ya, dulu kan juga para sahabat Nabi banyak yang musyrik. Banyak yang dulu yang asalnya berzina, minum khamar, bunuh orang, tapi ketika masuk dalam Islam, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi mulia. Ya. Sayyidina Umar gimana dulu? Ya. Bahkan sampai mau bunuh Nabi, tapi ketika dia masuk dalam Islam, dia menjadi mulia seperti itu. Nah ini ya, bisa saja kalau riwayat itu benar sampai menikah pun bisa saja, ya. Tapi Anda nggak berani memastikan itu. Tapi kalau kita melihat dari hadis-hadis Nabi dan dari firman-firman Allah, Ghafurur Rahim, yang mana Allah Subhanahu wa taala bahkan mengatakan ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Bahkan orang-orang yang sudah ada asalnya musyrik, asalnya berzina, asalnya bunuh orang, dalam surat apa itu? Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Al-Furqan. Al-Furqan, ya. Itu Allah ganti. Dulunya kejahatan itu bukan dihapus saja. Kalau dihapus kan berarti catatannya nggak ada. Tapi ketika dia setelah bertobat dia berbuat baik. Ketika dulu dia berzina, dia nasihatin orang jangan berzina. Ketika dulu dia minum khamar, dia nasihatin dia nggak minum khamar. Kemudian dia nasihatin orang nggak minum khamar. Itu catatan dulu yang buruknya itu Allah ganti. Jadi nggak blank begitu. Tapi Allah ganti dengan kebaikan. Ya. Nah ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah mainstream Al-Qur'an. Kita mengacu dalam menafsirkan itu jangan lepas dari mainstream Al-Qur'an. Ya. Jangan lepas ini karena itu di dalam bagaimana metode kita berinteraksi dengan Al-Quran, Anda tulis itu. Jadi ada hal-hal yang mainstream seperti kita jangan menisbatkan kepada Allah sama seperti makhluknya. Itu juga kita harus menisbatkan bagaimana Allah itu Maha Rahman Rahim, ya, sampai dalam setiap awal surah ada Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk menggambarkan segala ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala uraikan di dalam satu surah, ya.
apakah itu tentang hukum kisos yang kelihatannya kejam seperti itu, padahal enggak. Itu adalah rahmat Allah supaya bagaimana manusia itu bisa terjaga jiwanya, terjaga hartanya dari orang-orang yang akan melakukan hal tersebut, ya, melakukan hal kriminal tersebut. Ini semuanya dicakup dalam kata Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana adanya hukum kisos itu adalah untuk menjamin kesejahteraan dan kehidupan yang tentram bagi masyarakat. Wa fil qisasi hayatun liulil albab. Dalam hukum kisos ini adalah akan menjamin kehidupan, ketentraman hidup, menjamin darah orang nggak gampang-gampang dialirkan seperti itu. Jadi ini selalu seperti itu. Jadi dalam menafsirkan ayat jangan keluar dari mainstream Al-Quran. Dan kemudian dalam menafsirkan ayat, ya, tafsirkan itu petunjuknya ada di yang sebelumnya atau akhirnya atau ada dalam ayat itu sendiri. Jangan kita keluar ke yang lain, kecuali korelasinya setelah yang tadi berkaitan dengan sebelumnya, korelasinya bisa kita kaitkan dengan seperti tadi ucapan wa innahu laminas shadiqin ini sebagai bantahan. Dulu dia nuduh Nabi Yusuf dialah yang dialah yang aku ini dirayu oleh Yusuf, tapi Nabi Yusuf bilang ya rawadatni an nafsi. Nah, di sini jawabannya wa innahu laminas shadiqin, sungguhnya dialah yang benar, bukan aku, bukan dia yang merayu aku, tapi aku yang merayu dia, seperti itu. Nah, ini kaitan seperti itu. Ini juga harus antum biasakan seperti itu. Jadi menafsirkan satu ayat dengan ayat yang sebelumnya, mengkaitkannya, ya. Kemudian kalau ada baru yang jauh, baru yang selaras, ya kita tambahkan sebagai penguat. Ya, seperti itu. Ya, Mungkin Ustaz, itu kalau bahwa Zulaiha itu kemudian beriman, itu bisa jadi ya, mungkin saja, dan kita juga tidak boleh bersuudzon bahwa dia tidak mungkin tidak beriman. Jadi dalam hal itu kita sikap kita mestinya polos aja, membuka gitu ya kemungkinan itu gitu. Cuman dan tadi Ustadz udah jelaskan tentang zalika itu berhubungan dengan ayat sebelumnya. Tapi juga kemungkinan bahwa ini Nabi Yusuf yang berkata juga masih mungkin menurut Ana, karena kalimatnya ini sejalan gitu sama dengan yang di ayat sebelumnya yang 23 dan 24, di mana yang di 23 itu mengatakan bahwa Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah yang Maha Allah itu, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Nah, ini jadi sejalan dengan apa yang agar Al-Aziz mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya. Nah, itu satu. Kemudian yang berikutnya adalah di ayat 24 itu yang ada kata wahamma biha, dan Yusuf pun bermaksud. Bermaksud ini bukan berarti necessarily bahwa dia melakukan, cuman mungkin aja bahwa tersirat ada perasaan ketertarikan. Ya, itu juga mungkin dia sudah merasa berdosa dengan itu gitu. Sehingga dia bilang, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Jadi apa masih mungkin gitu, ada dua interpretasi. Satunya apa, ini yang mematahkan kemungkinan tersebut adalah Nabi Yusuf kan masih di penjara seperti itu. Masih di penjara, dan baru di ayat inilah yang barusan kita bahas, ya, ada pengangkatan oleh Al-Aziz, penegasan bahwa panggil dia Nabi Yusuf, ya, wa qala ma'aliku tuni bihi. Nah, ini itu, jadi nggak mungkin itu ucapan Nabi Yusuf nggak ada di situ. Adapun ucapan tadi katanya bagaimana supaya tuanku ini berarti aku tidak mengkhianati tuanku gitu kan. Kan tuannya sebenarnya sudah tahu, Aziz Misr sudah tahu Nabi Yusuf nggak bersalah. Kan waktu itu udah bilang. Kan Nabi Yusuf sendiri setelah kejadian tersebut, setelah ada wasyahidah syahidun min ahli kan. Kalau Zulaihanya justru mengkhianati suaminya. Ya enggak, justru kan Aziz ini
Aziz Misr Perdana Menteri ini kan sudah tahu yang salah Zulaiha. Makanya Nabi Yusuf dibilangin ya, apa? Jangan kamu tutupin ini cerita. Terus si istrinya dibilang wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khatiin. Jadi dari situ Aziz Misra sudah tahu bahwasanya Nabi Yusuf tidak berkhianat kepada dia gitu. Jadi kalimat ini nggak relevan lagi gitu, karena memang hal ini, kasus ini sudah diketahui, ada saksi bagaimana Nabi Yusuf itu tidak berkhianat. Dan dia tahu yang salah siapa, tapi tutupin aja cerita ini gitu. Di sini seperti itu. Jadi jadi itulah kita penting bagaimana mengkaitkan ayat dengan ayat. Dan di sini memang mu'alif rahimahullah ini Syekh Nasir Khalid Makarim Syirazi ini, karena dia bukan satu ya, dia dengan 11 orang ulama yang mengarang kitab ini. Jadi dikumpulkan berbagai pendapat, mana pendapat yang paling sejalan dengan Al-Quran, itulah yang diambil oleh mu'alif. Walaupun pendapat lain disebutkan, ya, pendapat inilah fairness dalam mengumpulkan suatu pendapat dalam tafsir, artinya kejujuran, keadilan seperti itu. Dan pada akhirnya mana yang terbaik, mana yang paling benar adalah yang paling sejalan dengan Al-Quran. Oleh karena itu Anda selalu berusaha sebelum menerangkan tafsir, bagaimana kita coba kaji sesuai kemampuan kita kaitkan dengan ayat, satu ayat dengan ayat yang lain, karena yang kita mau kaji adalah ayat-ayat Quran. Tafsir di sini membantu. Ini seperti dalam masalah ini banyak membantu. Jawaban mu'alif di sini apa bantahan terhadap apa yang banyak mufassir lain menerangkan seperti itu, seperti ucapan Nabi Yusuf itu terbantah, ya. Dan cuman memang nggak disebutkan di situ Nabi Yusuf masih berpenjara, tapi jelas-jelas ya mu'alif bilang siatul kalamnya nggak sesuai, karena Nabi Yusuf masih di penjara. Ya, baru dipanggil setelah kasus ini selesai, Nabi Yusuf dipanggil oleh raja, wa qala al-maliku tuni bihi. Ya kan Nabi Yusuf kan bilang dia nggak mau keluar sebelum kasus ini dituntaskan. Ternyata raja ya setelah mengetahui bagaimana Nabi Yusuf yang difitnah ini memiliki pandangan yang begitu baik dalam mimpinya dan memberikan solusi krisis yang akan terjadi, dipanggil itu para wanita, disidang mereka, diinterogasi mereka, akhirnya terbuktilah ya bagaimana kebersihan Nabi Yusuf. Arti raja sudah meyakinkan sendiri, karena raja juga enggak kan pemimpin kan harus melihat bagaimana yang sebenarnya. Makin di situ makin penasaran raja, akhirnya panggil itu Nabi Yusuf, suruh datang. Utuni waqal maliku utuni bihi astakhlishu li nafsi. Seperti itu ya. Ya, jadi itu mudah-mudahan gitu, seperti itu. Syukran Ustaz. Ada satu lagi boleh Ustaz? Boleh. Ini kan berkaitan dengan an-nafs ya. Di sini dijelaskan innan nafsa la'ammaratun bisu. Dan jelas ini kan kaul dari Imra'atul Aziz. Kalau kita lihat sebenarnya sebelum-sebelumnya kan kita melihat tentang an-nafas ini muta'addidah, beragam gitu. Ada nafsul ammarah, ada nafsul mutmainnah dan yang lain sebagainya. Tapi ketika lawamah. Tapi ketika terjadi kepada Imra'atul Aziz ini kelihatannya muta'addidah, tapi sebenarnya kan nafas ini kan cuma satu gitu. Apakah ini ada gradasi gitu? Naik turunnya jiwa ketika dia dalam keadaan rusak, kemudian ketika dalam keadaan naik. Jadi nafasnya ini sebenarnya satu, cuman ada sifatnya yang beragam. Itu aja. Benar. Nafasnya satu ya. Oleh karena setiap orang memiliki nafas ya.
Oleh itu di dalam Al-Quran ada nafas, ada anfus, ya kan? Jamannya ada anfusakum, ya. Ku anfusakum kan gitu. Ya, nafas itu ada jamaknya dalam Al-Quran. Tapi kalau ruh nggak ada. Arwah itu nggak ada, itu dalam bahasa kita. Arwahi itu kan. Tapi dalam Al-Quran nggak ada arwah. Ya, kenapa? Karena ruh itu dari Allah, ya. Allah berikan power dari Allah Subhanahu Wa Taala, power tenaga untuk hidup, ya, dari Allah. Ini makanya manusia ini, ada unsur malakuti dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu ruh. Ada unsur bumi, yaitu jasad, kan diciptakan dari tanah, kan. Nah, ini nafas nih, satu nafas, ya. Tapi dia itu seperti yang antum bilang, bisa mengalami degradasi. Bisa dia ke bumi ketika dia jiwa ini tunduk kepada hal-hal yang berkaitan dengan kesenangan materi, ya, duniawi, seperti seperti tergoda dengan harta, dengan apa semacam seperti itu, kesenangan duniawi lah. Berarti dia turun tuh. Dia, kalau istilah mu'alif ini yang mengambil dari tinjauan ahli jiwa, di mana fungsi akal dan keimanan itu dikalahkan oleh hawa nafsu, gitu ya. Dikalahkan, jadi dia yang lebih menguasai. Nah, unsur ke bumi tadi, ke ard tadi lebih kuat. Itu antum mungkin lihat cerita yang Faksus Qasas itu, cerita Bal'am bin Ba'ur di Al-Quran nggak disebutin namanya. Watlu alaihim nabab. Cerita orang yang asalnya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diceritakan kalau dalam kisahnya, ceritakan dia kalau dia berdoa pasti Allah kabulkan. Dia orang yang taat, tapi akhirnya walakinnahu akhlada ilal ardi. Akhlada ilal ardi artinya akan tetapi dia lebih senang kepada bumi. Jadi jiwanya itu lebih condong kepada bumi. Ketika dibujuk oleh harta, kekayaan dan sebagainya, akhirnya dia asalnya orang yang taat itu. Dia walakinnahu akhlada ilal ardi. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. Itu antum baca lagi. Itu menggambarkan bagaimana ketika jiwa itu lebih condong kepada bumi, kepada unsur bumi, unsur jasadi, unsur duniawi. Nah, itulah maka itu jiwa itu kondisinya al-ammarah bisu tadi. Nah, ketika dia tadi mulai bagaimana keimanan dan akalnya bisa menguasai dia punya hawa nafsu tadi, itu disebut an-nafsul lawamah. Lawamah itu walaupun kadang-kadang goyah sedikit, tapi tetap ada ingatan, dikecam gitu. Ada kecaman seperti itu. Sehingga dia kembali lagi. Dan pada akhirnya kan dia bisa lebih kuat keimanan dan akal sehatnya daripada hawa nafsunya. Dan yang paling tingginya adalah an-nafsul mutmainnah. Ya, dari lawamah bertingkat kepada nafsul mutmainnah. Farji'i ila rabbika. Karena itu kan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Irji'i ila rabbika, karena artinya jiwanya itu lebih kepada unsur ilahi seperti itu. Ya, kembalilah kepada Tuhan. Ini jiwa-jiwa yang sudah istimewa. Kan kemarin di doanya kan bagaimana mu'alif mohon agar supaya kita ini terus meningkat, ya, sampai an-nafsul mutmainnah. Jadi gitu, an-nafsulnya satu memang, tapi dia bisa terdegradasi menjadi akhlada ilal ardi tadi, ya, menjadi nafsul ammarah, dan bisa juga naik meningkat menjadi an-nafsul lawamah sampai an-nafsul mutmainnah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, iya, masalah tentang istri Nabi Yusuf itu dalam tradisi Yahudi dan Kristen
Nabi Yusuf hanya memiliki satu istri bernama Asenat, yang juga disebut Asnat, putri dari Potifera, seorang pendeta di On. Kisah yang menyebutkan Zulaiha sebagai istrinya berasal dari riwayat Israiliyat yang sangat populer di kalangan Muslim, tapi juga tidak ada di kalangan Kristen dan Yahudi, Ustadz. Anak dari Asnat itu dari Nabi Yusuf bernama Efraim dan Manasye gitu. Jadi bagaimana kalau misalkan sebuah kisah yang terkenal di kalangan Muslim, Israiliyat, tapi di Yahudi dan Kristen sendiri tidak ada, Ustadz. Tidak mempunyai dalil. Bagaimana, Ustadz? Kan Anda bilang tadi, kita ngacunya kepada Al-Quran. Antum kalau inti apa di Taurat dan Injil itu semuanya palsu? Enggak. Taurat dan Injil yang sekarang ini enggak semuanya palsu. Ada yang benar ketika memerintahkan berbuat baik, membantu orang, mengasihi orang, itu adalah ada perintah-perintah yang sejalan dengan Al-Quran. Jadi mau tahu Injil yang asli, Taurat yang asli yang ada saat ini, lihat mana yang bersesuaian dengan Al-Quran, itu asli. Mana yang bertentangan dengan Al-Quran, itu palsu. Tolak ukurnya Al-Quran. Begitu juga cerita tadi, yang itu juga tadi kan kisah, dia menikah dengan siapa-siapa, itu kisah, tapi Al-Quran tidak menyebutkan kan. Nah, tapi di sini menariknya, bagaimana Allah tampilkan ini seorang wanita Imra'atul Aziz seperti itu. Bagaimana awalnya dia menggoda, kemudian akhirnya bertobat. Itu aja, ya. Tapi nggak diceritakan bagaimana apakah menikah, nggak diceritakan. Ya, kan Anda bilang tadi, ya bisa saja kan kalau orang ada ibu minad dzambi kaman la dzambalah. Ya, seperti tadi ayat yang tadi kan, bagaimana seorang yang berdosa, Allah sebutkan, walladzina hum la wala yaznun, ya walladzi la yaqtulun nafsa illa itu surahnya sebentar. Wa yubaddilullahu sayyi'at hasanat. Ya sebelum ayat itu kan Allah sebutkan ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Yubaddilullahu, ya, illa man taba, nih lihat. Nah, ini Al-Furqan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Nah, mereka yang tidak musyrik, ya. Wala yaqtuluna nafsa allati haramallahu illa bil haq. Wala yaznun. Ini 3 dosa besar ini. Wa may yaf'al dzalika, lihat. Barang siapa yang melakukan itu, dia musyrik juga, bunuh orang juga, berzina juga, yalqa athama, dia akan mendapatkan dosa yang bermacam-macam. Dosanya berlipat di sini. Yudha'af lahul adab, adab punnya berlipat. Kayak kita kalau dalam pengadilan kita ini kena pasal yang berlipat, ya. Dia melanggar pasal ini, yungto pasal ini, kan begitu dalam pengadilan. Ini juga begitu. Yudha'af lahul adab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Dan dia kekal di sana. Kenapa dia kekal? Karena dia musyrik. Ya gitu. Tapi Allah kecualikan illa man taba, perhatikan, wa amana wa amila salihah wa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Lihat gitu. Jadi bukan saja Allah maafkan dosanya, tapi diganti perbuatan baik buruknya menjadi baik. Kan seperti itu. Dan kita saksikan kan para sahabat dulunya musyrik, ada banyak dari para sahabat yang dulunya musyrik. Dia pernah minum khamar, pernah bunuh orang, bahkan ada yang mengubur anaknya hidup-hidup. Tapi ketika dia bertobat, beriman kepada Allah, itu hapus semua. Al-Islam yajubbu ma qablah, gitu. Nah ini jadi seperti itu pandangan kita, ya. Ini mainstream Al-Quran ini. Dan Nabi pun mengatakan Al-Islam yajubbu ma qablah. Hatta ibu minadz dzambi kaman la dzamba. Ini riwayat hadis, tapi sejalan dengan Al-Quran. Inilah yang kita pakai. Al-Quran harus kita jadikan sebagai imam. Kan Al-Quran sebagai apa? Berkali-kali kan kita katakan Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai mizan, sebagai neraca kebenaran. Al-Quran adalah al-haqqul mutlak, hak yang mutlak. Jadi begitu. Jadi kita boleh kita dengar cerita dari manapun, ketika kita bertentangan dengan Al-Quran, kita tolak. Ketika sejalan, nah itu bisa benar gitu.
Ya, jadi seperti tadi. Ya, yang antum baca itu juga kan sama cerita ya. Israilnya juga cerita seperti itu. Nah, Sedikit aja Anda tambahkan. Sebentar, kalau boleh gambar Ustaz ditampilkan kembali. Ini apa namanya, di Fidhilal itu sangat sedikit sekali pembahasan tentang 51 sampai 53 ini. Di sini cukup dikatakan dalam alinea akhir ini tampaklah wanita mukminah itu merasa berdosa. Jadi di sini disebutkan bahwa itu istri Al-Aziz ini disebutkan sebagai wanita mukminah merasa berdosa sehingga membebaskan dirinya dari pengkhianatan Yusuf di belakang suaminya. Namun ia tetap berhati-hati dengan tidak menyucikan dirinya secara mutlak. Cuman segitu aja pembahasannya. Tapi itu udah menggambarkan kan, dari itu tersirat Said Qutb juga. Memang Said Qutb memang nggak akan bahas, dia memang itu dalam ceritanya nggak mau bahas Israiliyat gitu. Tapi pokoknya apa yang dibahas dalam Al-Quran ketika ada misalnya cuman sekarang yang dari salah satu dari video yang Ustaz kirim itu kan menunjukkan bahwa rasanya kalau menurut Ana sangat berlebihan ketika digambarkan Zulaiha yang sudah begitu tua, hidup terpencil, kemudian Yusuf mendatangi, menikahi, menjadi muda kembali. Menurut Ana sih itu agak nonsens gitu, nggak masuk akal gitu ya, nggak. Dan kalau ini dijadikan sebagai tafsir, menurut Ana agak terlalu menyimpang, jauh, dan sehingga itulah mungkin sebabnya sampai dipakai di pernikahan-pernikahan supaya bahagia seperti Yusuf dan Zulaiha. Ini terlalu berlebihan kelihatannya. Iya, berarti memang itu. Tapi itu kalau tafsirnya, kalau yang di film itu yang biasa banyak di kitab tafsir yang lama gitu. Tapi dia juga ada nyebutkan memang ini hal ini ditentang oleh mufassir kontemporer kan dibilang gitu. Artinya ada yang menentangnya seperti itu. Walhasil dari tafsir yang ditafsirkan oleh para ulama terdahulu, ya, termasuk juga misalnya ketika kita dapati di tafsir yang kita bahas ini ada kira-kira kok nggak pas dengan ayat Quran, itu bisa saja kita tolak seperti itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita akal, kita nurani untuk juga menimbang, kita selaraskan dengan Al-Quran seperti itu, ya. Jadi kita nggak boleh, jangan mengtakdiskan seorang ulama, dia nggak bakal salah, enggak seperti itu, ya. Seorang justru kalau dia ulama yang benar ketika dia tahu mana dari Al-Quran mana yang lebih cocok dengan Al-Quran, pasti dia akan ambil pendapat tersebut yang sejalan dengan Al-Quran. Ya, ini menarik ya. Jadi kita tahu semua, jadi banyak penjelasan dari mufassir, tapi yang selalu Ana ingatkan, jadikanlah Al-Quran sebagai tolak ukur kebenaran. Sebab Allah menyatakan inilah Al-Quran ini sebagai mizan. Allah katakan mizan. Dan di akhirat nanti akan jadi jelas semuanya. Ya, dan juga di akhirat ketika seorang diadili, ya, yang KUHP-nya apa nanti di akhirat, seperti di pengadilan dunia ada KUHP-nya kan. Hakim nggak mungkin memutuskan sesuatu tanpa dasar KUHP kalau di dunia, ya. Kalau di akhirat nanti apa itu jadi referensinya untuk mengadili manusia semuanya? Yaitu kitab dari Allah, Al-Quran ini. Wal waznu yawma idzinil haqq. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun. Lihat, bi ayatina yadhlimun. Jadi wal waznu yawma idzil haq, yang menjadi neraca nanti di yaumul qiyamah adalah al-haq. Yaitu al-haq apa?
Yang kebenaran mutlak itu Al-Quran. Ya. Faman thaqulat mawazinu, barang siapa yang berat timbangannya, timbangan kebaikannya. Ya, karena sejalan dengan Al-Quran, ya. Maka mereka adalah orang-orang yang muflihun, yang beruntung. Tapi waman khaffat mawazinu, barang siapa yang ringan timbangannya. Kenapa ringan? Allah jelaskan di ayat akhir ayat. Mereka itu adalah orang-orang yang merugikan diri mereka. Kenapa? Bima kanu bi ayatina yudhlimun, karena mereka menzalimi ayat-ayat kami. Artinya nggak percayai ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami tidak dijadikan tolak ukur dalam pendapat mereka, kehidupan mereka, dalam mengambil keputusan mereka, seperti itu. Yadhlimun itu menzalimi ayat-ayat kami. Nggak dijadikan panutan, seperti itu. Kan Allah ceritakan dalam akhir surah Al-Kahfi, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian aku beri, katakanlah ya Rasulullah, maukah kalian aku orang-orang yang aku maukah kalian aku katakanlah ya Rasulullah, apakah kalian mau aku tunjukkan kepada orang-orang yang sangat rugi dalam amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang sangat rugi adalah orang yang usahanya itu habis ya saya. Tapi mereka mengira mereka telah berbuat baik. Itu kalau kita amal kita tidak disejalankan selaraskan dengan Al-Quran, ya itu nanti bisa sia-sia. Ya, tapi yang diakui oleh Allah itu yang selaras sejalan dengan Al-Quran. Nah, inilah yang selalu kita berusaha ke sana ya. Jadi kita dalam berbagai pendapat, boleh kita baca apa aja dari berbagai pendapat, silakan. Tapi jadikan Al-Quran sebagai imam kita, ya, sebagai tolak ukur kebenaran. Ya, mungkin sampai sini. Ya. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا مع الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.